Ya, baik. Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amal ibadah yang diterima ya. Amin ya robbal alamin. Gimana ini 29 peserta sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Tetap jaga kondisi, jaga imun tubuh kita, jaga kesehatan, bangun tetap pagi, mandi ya, Dede Ganteng mandi ya. Dede Ganteng udah mandi. Tetap mandi pagi, bangun pagi, sarapan, olahraga untuk menjaga imunitas tubuh kita. Itu yang paling utama saat ini. Yang kedua, jaga tetap taati protokol kesehatan. Jangan kemana-mana kalau memang tidak diperlukan sekali, ya. Hujan. Kemudian kita juga turut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana saat ini, ya. Semoga mereka diberikan kekuatan, ketabahan. Amin. Dan yang paling penting semoga mereka tidak sakit saat ini. Karena kondisi seperti itu, mereka pasti rawan penyakit ya. Semoga segera sama Allah diperbaiki kondisinya ya. Oke. Sebelum ngapa-ngapain, sambil nunggu yang lain, Ibu ngajak kalian nonton film jadul. Nggak tahu nih, kalian udah hadir apa belum ya? Pas film ini ada. Udah tuh, Bu. Oh masa? Film apa gitu? Udah tahu gitu? Esok kayak lihat. Siap ya. Bentar, lihat ya. Nah, ada di share screen belum? Belum, Bu. Belum ya? Bentar. Iya. Muncul? Ya, muncul. Iya. Selamat menyaksikan. Nggak mau main. Dinggoy. Ada Pak orang Keluarga apa, Bu? Cemara. Keluarga Cemara. Episode 1 part 3. Pasti ya. Rel. Dulu aja. Yo, suaraan, Bu. Ada suaranya. Ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya? Ya, Bu. Di sini udah, Nak. Masih kedengaran nggak? Enggak. Boro-boro, Bu, nggak ada. Nggak mau kedengaran? Iya. Harus pakai salon, Bu. Pakai salon ya? Nggak kedengaran Enggak. suaranya. Laptop biasanya suka ada salonnya, Bu. Nggak apa-apa, diamati aja dulu ya. Nggak apa-apa, nggak ada suaranya. Siap.
Suaranya. Sudah ya. Saya izin korekam. Ih, Bapak ngintip-ngintip. Dilarang mengintip, Pak. Oke, nggak kedengaran ya suaranya ya? Ya, Jadi ada, nggak tahu ceritanya apa ya? ya Bu. Ya Ibu ceritakan sedikit ya. Tadi nggak diselesaikan filmnya, toh kalian juga nggak dengar. Jadi itu ada anak kecil dijanjiin dibeliin baju sama bapaknya, sama si abah. Ini ada abah, emak, ada lupa lagi tuh. Yang pasti yang tengah namanya Ara, Agil, yang kedua, yang pertama itu lupa. Jadi yang tengah ini minta dibeliin baju baru untuk sekolah oleh ke si abahnya ya. Tadi yang Anda lihat si emaknya ngurusin anaknya ya, ngemandiin. Bapaknya ceritanya profesinya itu penarik beca. Nggak tahu nih keluarga Cemara yang kemarin yang baru Ibu lupa jalan ceritanya, tapi yang dulu itu penarik beca si abahnya itu ya. Mereka keluarga yang sederhana. Nah, Ibu kunaon itu ujug-ujug karena keluarga. Kok menceritakan keluarga? Nah, Ibu nanya nih sama kalian, ada rencana berkeluarga nggak? Enggak. Ah? Enggak. Masa Jahran? Ya, enggak dulu tuh, Bu. Enggak dulu. Ya, ayah tuh, Bu. Iya. Ayah nyaganya? Ayah tuh. Ngan iraha gak? Kayak Bu, 5-7 tahun ke harap. Oke, bagus. 5-7 tahun kaharep. Bener ya. Memang berkeluarga artinya bukan sekarang. Tetapi berkeluarga itu menjadi salah satu tugas perkembangan sebuah fase yang akan dilalui oleh setiap Semua orang. Betul, yang akan dilalui oleh semua orang. Ya, meskipun tidak semua sih, mungkin kalau di luar negeri mereka lebih nyaman dengan tidak berkeluarga bahkan tidak punya anak gitu ya. Tapi budaya di Indonesia masih berkeluarga adalah salah satu fase penting. Bahkan banyak juga yang baru lulus SMA itu langsung sebulan setelah nerima ijazah, bahkan ijazah belum, langsung menikah. Bahkan lulus juga belum ada yang menikah. Banyak. Jangan-jangan ini yang di rumah sekarang ini karena selalu BDR, tahu-tahu menikah nih. Wah, Mengpeng murah beren, Bu. Mengpeng Jika kopi murah. nama gitu ya, biar rada ekonomis gitu biayanya.
Tapi bukan itu inti pentingnya. Jadi Ibu mengajak Anda hari ini membicarakan keluarga karena Anda suatu hari akan berkeluarga. Yang kedua, Anda harus paham apa sih tuntutan sebuah keluarga. Keluarga itu dituntut untuk berfungsi sebagai apa? Ya. Nah, kita lihat materinya sekarang ya. Oke, mana di itu? Share screen. Ibu akan share screen materi tentang, kita akan bicara tentang 8 fungsi keluarga. Ya, 8 fungsi keluarga. Jadi tadi dengan film yang terganggu, yang maaf sekali Ibu kurang paham, tidak mencoba dulu ya, salah Ibu. Tadi itu menggambarkan peran si abah apa, peran si emak apa, anak-anaknya bagaimana. Ibu ingin memperlihatkan itu sebenarnya. Tapi karena terkendala teknis, insya Allah kalian juga sudah paham ya. Sekarang kita akan bahas materinya. Here we go. Materinya adalah 8 fungsi keluarga. Share screen, 8 fungsi keluarga. Nah, ujuk-ujuk thanks ya teh. Nah. Nah, 8 fungsi keluarga. Nah, dari Ibu untuk kalian, mudah-mudahan ada yang diingat nanti ketika mau membentuk keluarga. Bahwa 8 inilah yang menjadi tuntutan, yang menjadi keharusan dimiliki oleh sebuah keluarga. Ya, ada 8. Apa saja? Here we go. Yang akan kita bahas itu sekarang, apa definisi fungsi keluarga? Apa saja sih fungsi keluarga? Kemudian boleh dijilatin tangannya. Sebutkan fungsi yang sudah kamu temukan di keluarga kamu. Nanti kita bahas ya. Ibu harap nanti interaktif aja, nggak apa-apa, rame-rame di sini. Mumpung ketemu ya. Kemudian yang keempat, apa sih akibatnya kalau kita tidak melaksanakan fungsi keluarga? Ya. Yang pertama, fungsi keluarga ini ternyata bukan materi kalau orang Sunda bilang sagawayah ya. Nggak tahu tuh sagawayah apa tuh bahasa Indonesianya ya. Bukan materi sembarangan gitu ya. Karena ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 87 tahun 2014. Jadi keluarga itu harus berfungsi sebagai apa? Diatur di sini dalam Peraturan Pemerintah ini tahun 2014. Jadi jangan sembarangan membentuk keluarga. Ibu bilang awal pembentukan keluarga itu kan menikah ya. Jadi jangan sembarangan langsung menikah. Kenapa? Karena ketika menikah, kita kesananya itu akan membentuk sebuah keluarga dan sebuah keluarga itu dituntut untuk melaksanakan ke-8 fungsinya. Nah, 8 fungsi keluarga ini adalah menjadi syarat, menjadi prasyarat, menjadi acuan, serta pola hidup setiap keluarga dalam rangka terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas. Nah, 8 fungsi keluarga ini menjadi penting karena apa? Keluarga adalah sebuah unit terkecil pemerintahan. Selain RT ya, nah, RT rukun tetangga, di bawah rukun tetangga ada kepala-kepala keluarga. Nanti kalau kalian sudah menikah, menjadi anggota masyarakat terdaftar di RT, ya, menjadi bagian dari struktur negara ini, struktur Indonesia ini. Keluarga, unit terkecil sebuah masyarakat, sebuah bangsa, keluarga. Dalam tujuan pembangunan nasional yang kalau nggak salah apa namanya, Nawacita itu ya. Nawacita itu salah satunya itu adalah revolusi karakter bangsa. Nah, revolusi karakter bangsa itu dimulai bukan dari mana-mana dan tidak langsung di sekolah. Kok kenapa Bu karakter bangsa tidak langsung di sekolah? Karena karakter setiap individu itu awalnya adalah dalam keluarga. Nggak bisa dari masyarakat, nggak bisa di sekolah, nggak bisa di mana-mana. Harus dari keluarga, ya, dari keluarga dulu. Oke.
Next, kita akan lihat fungsi keluarga apa aja yang 8 itu. Oh, bentar, sebelum ke itu ya. Sebelum ke fungsinya apa aja, ini ada sebuah hadis kalau ibu nggak salah yang disebutkan baiti jannati. Kalau orang Islam bilang ya, rumahku adalah, ada yang tahu? Baiti jannati. Surgaku. Dan Rumahku adalah surgaku. rumahku adalah surgaku. Dari hadis Nabi yang ini aja, itu sudah ada tuntutan bahwa sebuah rumah seharusnya menjadi surga bagi penghuninya. Jadi kalau di rumahnya ada sentak sengor, you know sentak sengor? No. Ya, ada sentak sengor, ada bully-bully, ada kakak yang nyepet adiknya. Ya, itu mah heuri kali ya. No, bully itu asa kurang kumaha meureunnya. Iya, Bu. Terus di rumah kalau misalnya maaf ada bapaknya yang tidak bertanggung jawab atau ibunya yang tidak melaksanakan kewajiban, berarti sudah bukan surga dan tidak menjadi tujuan keluarga dalam Islam. Karena dalam Islam itu rumah itu harus menjadi surga. Harus menjadi surga. Nah, jadi kamu kalau nanti mau membentuk sebuah keluarga, niatkan sebagai ibadah dan niatkan akan membentuk sebuah surga. Ya, bukan yang indah-indah, yang mewah-mewah, setidaknya menciptakan kedamaian, kenyamanan, cinta kasih buat penghuninya ya. Jadi ini dulu, baiti jannati. Di 8 fungsi keluarga nanti ujung-ujungnya adalah menciptakan keluarga yang sejahtera, yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batinnya, dan menuju ini, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya. Next. Ya. Nah, ini ceritanya nggak tahu Dede, nggak tahu Suga, nggak tahu Jahran, ini sama pasangannya. Nggak tahu siapa nih? Cung, saya ngarasa dipoto. Gina bukan ini ya? Gina apa Lela ini? Ya. Ini pasangan yang sedang mengawang-awang membentuk keluarga. Harus ada apa ini? Uang. Harus ada uang, terus banyak cinta, ada rumah. Nah, ini adalah persiapan membentuk keluarga. Jadi ketika mau menikah, mau membentuk keluarga, itu fasenya itu, maaf kalau vulgar ya, maaf kalau vulgar. Jadi fasenya itu begini, bukan pacaran, hamil, menikah, bukan begitu. Itu fasenya salah, ya. Jadi harus ada, ibu tidak menyebutnya pacaran, harus ada perkenalan karakter dua orang, saling komitmen untuk membentuk keluarga, menikah, baru hamil. Fasenya itu seperti itu, ya. Dan tidak ada yang akan membentuk keluarga ketika dia masih menjadi siswa. Kenapa? Karena itu akan kolaps. Tugas perkembangannya akan tumpang tindih. Pertama, dia sebagai remaja, masih remaja usianya, tapi sudah dipaksa menjadi dewasa. Ya kan? Anak perempuan umur 17 tahun. Naudzubillah ya, semoga tidak terjadi. Ini hanya contoh kasus aja ya. Misalnya dia masih SMA, terus dia tekdung tralala. Otomatis solusi yang dianggap yang memang paling aman adalah menikah. Sementara itu berarti dia langsung di-cut, langsung dipotong, udah berhenti jadi remajanya. Padahal baru 17 tahun. Berhenti jadi remajanya, yang perempuan kemudian beralih peran menjadi seorang ibu. Hamil, melahirkan, mengurus bayinya. Sementara yang laki-laki meskipun masih muda dituntut untuk mencukupi secara ekonomi, untuk bertanggung jawab. Kan kasihan, belum waktunya tapi dia dipaksa untuk itu. Kayak anak TK disuruh sekolah SMP atau anak SD disuruh ujian SMA, kan berat. Ya.
Gitu. Jadi untuk membentuk sebuah keluarga, pikirkan dulu baik-baik. Komitmen dari awal. Ya, sampai nanti ya, kalau misalnya kalian ketemu dengan orang yang dirasa tepat untuk diajak menjadi partner dalam membentuk keluarga, tanyakan tugas nungumbah piring saha. Kalau perempuan, boleh nggak aku kerja? Nanti boleh nggak aku ngasih uang ke orang tua aku? Nanti boleh nggak saudara aku nginep di rumahku? Itu harus diceritakan, harus ditanyakan, harus diobrolkan. Makananmu apa yang kamu nggak suka? Yang kamu suka apa? Itu harus dibicarakan. Nanti uang, misalnya aku kerja, kamu kerja, uangnya nanti gimana? Itu harus diceritakan, didiskusikan ya. Jadi untuk membentuk keluarga itu harus dipikirkan dengan matang. Karena tuntutannya itu baiti jannati, 8 fungsi keluarga. Ini dia. Nah, 8 fungsi keluarga. Yang pertama fungsi agama. Yang agama artinya keluarga itu tempat mengenalkan nilai-nilai keagamaan kepada anak. Contoh, orang tua kita nyuruh kita sholat ya? Iya. Nyuruh kita sholat, nyuruh kita, ayo puasa, nggak apa-apa sampai lohor. Nanti lanjut lagi. Atau diajak ke masjid sama bapaknya, ayo ke masjid yuk Jumaahan. Ya, nah itu keluarga berarti sedang menjalankan fungsi agama. Makanya aneh kalau ada sebuah keluarga yang membiarkan anggota keluarganya tidak beribadah atau bahkan pindah agama. Nauzubillah ya, jangan sampai. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya. Nah, apal sisingaan kan? Jahran waktu kecil naik kuda ke? Naik Bu, pernah Bu. Naik kuda teh juga. Kuda lumping. Ya. Siapa yang memperkenalkan? Kan orang tua, kan keluarga. Sampai mayar kan? Bayar nih. Ini anak aku mau naik kuda, ikut sama yang hajat di sana, bayar dengan beberapa sajutaan. Dan kasalona, encan nyawerna, capek nanti ngikut-ngikut. Itu bukan hanya sebuah bentuk kasih sayang ya, tetapi itu juga salah satu cara mengenalkan budaya kepada anak. Terus kayak suntangan, itu ada si Uwa, itu ada si saudara kita, ayo suntangan. Nah, budayanya suntangan. Keluarga yang memperkenalkan. Atau misalnya seorang ibu memperkenalkan, kalau kamar itu harus bersih ya. Tasya, kamarnya udah bersih belum? Ayo, kalau habis makan langsung dicuci piringnya. Itu adalah sosial budaya yang di dalam fungsi keluarga, yang dikenalkan dalam fungsi keluarga. Nah, itu kewajiban keluarga. Jadi nanti kalau kamu punya anak, kamu harus sudah siap dengan ini. Kenalkan. Sosial kita bagaimana, budaya kita bagaimana, itu dikenalkan ya. Yang terakhir, masih banyak. Yang ketiga, ada fungsi cinta kasih. Nah, ya. Sekarang coba lihat di berita. Kalau suka lihat berita, Ibu lagi males lihat berita. Tapi ada aja kan, mau di sosmed, mau dimanapun, seorang ayah melakukan apa ke anaknya, seorang anak menuntut orang tuanya, seorang anak bahkan menyakiti ibunya, bahkan ada yang membunuh. Ya, di mana ini fungsi cinta kasih? Seorang balita disiksa oleh ayah kandungnya, seorang paman, di mana fungsi cinta kasih keluarga? Ya, karena keluarga itu, seandainya kamu di luar sana merasa tidak diterima, merasa tidak dicintai oleh lingkungan sekitar,
merasa tidak mendapat tempat di antara teman-teman. Nah, tempat terakhir kamu meminta cinta adalah di keluarga. Ya. Kembalilah di luar, orang mah teboga nanaon, teboga sasaha, tapi keluarga aku baik-baik aja. Keluargaku, ibuku, ayahku sayang sama aku. Kan gitu. Kalau di keluarga sudah tidak ada, di mana lagi kita mencari cinta? Ya. Cinta dan kasih sayang itu yang paling utama harus ada di keluarga. Jadi ini sangat urgent, sangat penting sekali, sangat mendasar sekali dalam hubungan antar anggota keluarga. Ayah, ibu, anak, antar anak, ya, untuk keluarga inti, itu ketika seorang anak mendapat bully di luar, dibully sama temannya. Bayangkan kalau ternyata di rumah juga dia tidak mendapatkan cinta. Udah dibully di luar, dicarekan ongko, tidak punya teman ongko, nyampe rumah nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang yang bisa dijadikan tempat sebagai cinta kasih. Itu, jadi satu fungsi keluarga yang paling penting juga adalah fungsi cinta kasih. Kemudian selanjutnya, ada fungsi perlindungan. Nah, saha anu keur leutik lamun tas pasea jeung batur langsung lompat balik ke imah. Ya, waktu kecil dulu kalau kamu habis berantem sama teman, takut dikejar, takut digimana-gimanain, langsung pulang ke rumah kan? Ya. Iya, Bu. Pernah begitu? Pernah, Bu. Kenapa pulang ke rumah? Kan minta perlindungan, Bu. Nah, itu, Bu. Waktu SD pernah, Bu. Kelas 1. Betul. Karena rumah itu tempat memberikan perlindungan yang pertama dan utama. Contohnya, disebut perlindungan ini bukan contoh begini. Ketika ada, naudzubillah, ketika ada yang kecelakaan di luar, seseorang yang tidak kita kenal, pasti yang kita cari siapa dulu? Orang tua. Orang tua. Ya, keluarga dulu. Ketika ada yang kecelakaan, kita lihat kan orangnya. Iya, budak saha, kan gitu. Budak saha, imana di mana, orang mana, itu kan merujuk kepada keluarga. Iya. Kenapa begitu? Karena fungsi perlindungan yang pertama di keluarga. Nah, ketika nanti kamu membentuk keluarga harus bisa seperti itu kepada anggota keluarga kita. Ya mau ulah hare-hare weh. Itu anak kamu misalnya naudzubillah terjadi sesuatu di sana, nyangkeun yang kayak balik. Kok gitu ya? Nah, bukan fungsi perlindungan. Bahkan yang kecil aja yang kecil. Ini bukan contoh yang baik, tetapi ini memperlihatkan perlindungan. Tapi contohnya tidak baik. Ketika ada anak kecil nangis pulang ke rumah indungna sok langsung ngambek. Kunaon? Kusaha? Dikumahakeun? Minimal nanya gitu ya. Atau ditanya weh, pulang sekolah ada memar di sini. Pasti orang tua nanya, kunaon eta? Digebuk saha? Itu menunjukkan selain cinta kasih juga fungsi perlindungan. Tidak mau terjadi apa-apa sama anak kita, sama anggota keluarga kita. Nah, camkan itu. Harus menjadi pelindung ketika kamu nanti membentuk keluarga, ya. Lanjut, masih ada 4 lagi kita. Atau mau ada yang ditanyakan dulu? Lanjut dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Lanjut. Ya. Oke. Nah, ini yang kelima, fungsi reproduksi. Ada yang mau membantu Ibu menjelaskan fungsi reproduksi apa? Aduh. Gening aduh. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Siti Nurjana. Iya, Bu. Mau membantu menjelaskan bagaimana fungsi keluarga sebagai fungsi reproduksi? Jadi dalam keluarga fungsi reproduksinya itu kayak keturunan gitu mungkin ya, Bu? Iya. Terus? Jadi nanti dalam keluarga kan nggak cuma ada suami istri aja, nanti kan ada anak-anaknya juga
Jadi turun temurun gitu loh, generasi ke generasi, Iya, mencetak generasi selanjutnya. pintar, bagus. Jadi begini, kalau tidak ada, kan keluarga, yang namanya keluarga itu adalah sebuah lembaga ya. Sebuah lembaga, ada bapak, ada ibu, ada anak. Ada dokumen yang mensahkan bahwa ini adalah sebuah keluarga. Apa dokumen yang mensahkan? Suami istri ada surat nikahnya ya. Kemudian kamu ada tahu kartu keluarga? Tahu. Tahu, ada kartu keluarga di sana diceritakan ini ayah si A dan D sebagai niknya berapa sebagai kepala keluarga. Dari siapa anaknya? Jelas kan? Istrinya mau siapa istrinya Dan? Belum tahu ya. Istrinya si X, niknya sekian, anak ini, alamatnya ini, pendidikannya apa? Itu jelas. Si ini, anak ini, si ini, anak ini, itu jelas. Bayangkan kalau reproduksi terjadi tanpa sebuah lembaga. Bebas. Si iya jeung si iya boga anak. Kete si iya boga anak deh si iya. Si iya akhirnya beranak deh jeung si itu. Si itu jeung si iya. Ayah kartu keluarga moal. Wah. Enggak, kayak kucing. Moal. Ya, di Amerika sana nggak ada kartu keluarga kayaknya ya. Yang ada itu nomor jaminan sosial sama nomor penduduk. Oh. Ya, nggak ada. Ini sebagai ayah, sebagai ibu. Karena kenapa? Ada sih di Amerika juga ada karena mereka juga ada lembaga pernikahan ya ada. Cuman kehidupan reproduksinya mereka memang cenderung lebih bebas. Ketika sudah punya anak, boleh baru menikah nanti dibentukkan dokumennya. Kalau di kita nggak bisa. Sekarang begini contoh, kamu menikah pada bulan Januari 2021. Menikahnya Januari 2021. Nanti teh melahirkan ya teh bulan April 2021. Jadi 4 bulan kemudian langsung punya anak. Nah itu nanti akte lahir anaknya itu tidak bisa ada nama bapaknya. Ya, paham nggak maksud Ibu? Berarti apa sih Bu? Istilahnya itu hamil duluan gitu Bu? Iya, ya. Jadi maksudnya sebelum menikah sudah hamil, kemudian nanti mau bikin akte anaknya, ketika membuat akte anak itu dilihatkan ininya, diperlihatkan surat nikah. Nah, kalau antara tanggal pernikahan dengan tanggal kelahiran itu waktunya tidak sesuai, tidak seperti yang seharusnya, itu hanya ada nama ibu di kakaknya. Meskipun ada juga yang bukan di kakak, di akte ya. Meskipun ada juga yang di akte kelahirannya ada nama ibunya. Ada nama ibunya aja, tapi bukan berarti dia karena lahir di luar nikah, bukan itu. Ya. Tetapi sudah bisa dipastikan kalau ada beda antara waktu menikah dengan melahirkan, biasanya di aktenya hanya ada nama ibunya. Tapi tidak semua seperti itu, ya. Kemudian reproduksi yang sehat dan terencana. Nah, itu gambaran globalnya ya. Gambaran globalnya itu berarti fungsi regenerasinya itu jelas. Si A menikah dengan si B, keluar anak si C. Nanti si C setelah pada waktunya menikah dengan orang lain. Si D, orang tuanya jelas menikah dengan si C. Si C dan si D punya anak. Jelas juga kan runtutannya. Nah itu. Jadi dengan adanya sebuah lembaga keluarga, fungsi reproduksi atau kegiatan reproduksinya itu sudah pada alur yang rel yang tepat, pada jalan yang sesuai. Gitu. Jadi itu ngacak gitu. Kan kebayang kalau Ucing, tahu Ucing? Anu bahasa Inggris naket? Iya. Ya? Ucing baru hamil, melahirkan, hamil lagi, anaknya nggak tahu di mana, nggak tahu sama siapa. Ya, sekarang udah hamil lagi. Anaknya juga nggak jelas. Itu jelas. Nggak, anaknya mah jelas, maksudnya nggak jelas, nggak diurus, nggak apa gitu ya. Jadi ini salah satu
fungsi penting keluarga itu adalah memastikan reproduksi teratur, sehat, dan terencana. Dan dokumen juga, dokumen di negara itu rapih gitu ya. Oke. Bukan rapih dalam nyimpennya, tapi memang rapih dokumentasinya. Lanjut ke fungsi pendidikan. Sudah pasti dong. Tidak hanya sebagai tempat mencerdaskan, tetapi lebih pada pembentukan karakter ya. Jadi fungsi pendidikan di keluarga itu sebenarnya disebut pendidikan bukan untuk cerdas, memahami ini, memahami itu, enggak, tetapi lebih pada karakternya gimana sih yang dibentuk oleh keluarga. Setiap keluarga dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda itu akan membentuk orang yang berbeda juga. Nah, Ibu contohkan kemarin Ibu ada yang nanya begini. Bayangkan sebuah keluarga anaknya 4 misalnya. Ada ibu, bapak, anak 4. Masing-masing orang, masing-masing anak itu punya kamar sendiri-sendiri dan kamar mandi di dalam. Ya, jadi ada anak 4, kamarnya masing-masing, terus yang punya kamar sendiri-sendiri dan kamar mandinya juga ada di dalam. Yang satu lagi, satu keluarga sama anaknya 4. Kamarnya hanya ada 2, kamar mandinya hanya ada 1 di luar. Menurut kalian, akan sama enggak karakter 2 keluarga ini? Beda. Beda. Kenapa beda? Karena kan pendidikan yang diberikan oleh keluarganya juga berbeda, Bu. Pendidikan apa yang diberikan? Kenapa berbeda? Pendidikan dari karakter mungkin kalau misalkan kan kamar yang satu kamarnya ada 2, terus kamar mandinya ada 1 di dalam di luar. Berarti untuk misalnya mandi itu harus belajar antri mungkin. Iya. Betul sekali. Jadi yang gambar keluarga yang pertama itu bisa jadi anak yang dibentuk itu menjadi anak yang individualis. Ya, yang masing-masing. Kenapa? Karena semua kebutuhannya ada di kamar. Dia nggak akan butuh orang lain. Ya. Kenapa? Karena kebutuhannya tercukupi kok dengan sendiri. Tapi yang keluarga yang kedua udah kamar aja berbagi 2-an. Buat tempat tidurnya pas sedek-sedek, udah gitu ngantri di kamar mandi, saling jorowok kalau pagi-pagi, woi buruan. Urang heula kan gitu ya. Kalau yang satu mungkin enggak, santuy aja. Ya. Nah, ini adalah salah satu, itu baru satu sedikit aja dari bentuk pendidikan karakter yang ada di keluarga. Belum nanti kebiasaan makan. Keluarga yang punya meja makan dengan keluarga yang tidak punya meja makan, itu karakter anggotanya pasti berbeda. Keluarga guru dengan keluarga dokter, anaknya juga pasti beda. Ya. Iyalah Bu, anaknya beda orang tua pasti beda ya. Maksudnya karakternya ya. Maksudnya karakternya anak seorang pengusaha dengan anak seorang guru beda karakternya ya. Nah, itu fungsi keluarga yang paling penting selanjutnya adalah fungsi pendidikan, fungsi pembentukan karakter. Bahkan ini sama negara kenapa sampai dijadikan peraturan pemerintah itu karena percaya bahwa lingkungan keluarga sangat berpengaruh pada pembentukan karakter. Makanya ketika sebuah bangsa mau revolusi karakter, harus dimulai dengan revolusi keluarga. Pembentukan karakternya harus di keluarga dulu. Ya. Ada 2 lagi nih. Lumayan capek ngeceblak sendiri ya. Ada yang mau bantu Ibu? Fungsi ekonomi apa? Silahkan. Fungsi ekonomi, ayo silahkan. Banyak nih partisipannya. Rispa, mau bantu Ibu Rispa? Fungsi ekonomi. Apa? Keluarga dengan fungsi ekonomi itu maksudnya bagaimana?
Mungkin kalau fungsi ekonomi kebutuhannya, Bu. Misalkan kalau misalkan ada orang kaya dengan orang yang sederhana, kan itu kebutuhannya berbeda, Bu. Kalau misal orang kaya, mereka misalkan anaknya minta segala macam ataupun minta hal-hal yang mungkin lebih besar dari kecukupan orang-orang yang sederhana itu biasa saja untuk orang-orang yang kaya gitu. Tapi untuk orang-orang yang sederhana kan itu berat sekali gitu, Bu. Iya. Jadi kalau orang-orang kaya mah gitu, Bu, kalau misalkan membeli sesuatu itu walaupun di atas kebutuhannya itu mungkin masih bisa, Bu. Iya. Kalau orang-orang yang sederhana nggak bisa, Bu. Iya, betul. Bagus sekali. Terima kasih Zahran. Iya, Bu. Ada yang lain? Mungkin untuk ini Bu, pembiasaan hidup hemat, pembelajaran hidup hemat kan biasanya ditumbuhin di keluarga dulu. Bagus. Nih jempolnya nih. Bagus. Ada lagi? Ayo yang siap berkeluarga. Harus siap ya, karena ini adalah sebuah fase yang akan kita lewati. Jadi harus siap, harus tahu. Gitu. Jadi jangan berpikir, si ibu lain tentang kuliah, lain tentang bekerja, kalau berkeluarga itu juga nanti ya. Tapi ini juga harus dibahas. Gitu. Karena ternyata membentuk keluarga nggak segampang itu, nggak cuman ujug-ujug. Ayo aku ketemu soulmate apa? Belahan jiwa ya. Ketemu belahan jiwa ngajak nikah udah membentuk keluarga. Nggak semudah itu juga ya. Ada lagi yang mau bantu Ibu? Opan? Cicing wae Opan? Oke. Fungsi ekonomi betul sekali seperti yang tadi dibicarakan oleh Zahran sama Siti. Keluarga itu bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anggota keluarganya, ya. Jadi kalau misalnya nanti kita minta uang nih ke orang tua, kita minta kebutuhan kita nih ke orang tua, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang tugas orang tua itu adalah, tugas keluarga itu adalah mencukupi kebutuhan ekonomi kita. Ya, pertama itu. Yang kedua, seperti kata Siti tadi, nyuruh nabung, nyuruh hemat. Kadang kalau misalnya keluarga beda-beda ya. Ada sebuah keluarga yang misalnya gajinya tetap, pendapatannya tetap, itu biasanya satu orang per bulan. Nih, buat kamu sabulanan. Atur sama kamu. Nggak boleh minta kalau habis. Misalnya sebulan dikasih 300.000, udah, ini buat uang pegangan kamu. Nah, itu adalah pembelajaran ekonomi dari orang tua. Ya. Dan juga selain itu, keluarga itu harus punya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan keluarga. Aduh, anak aku mau kuliah. Aduh, mau masuk TK, mau masuk SD, direncanakan. Nanti bayarnya berapa, iurannya berapa, ininya bagaimana, itu tugas keluarga. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang bilang ke anaknya, kamu mah mentaan wae duit, ya terus masa minta ke Pak RT, kan nggak mungkin dikasih ya. Jadi memang tugas keluarga lah untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan ekonomi kita. Nah, yang terakhir, fungsi apa ini? Lingkungan. Oke, fungsi lingkungan. Minar, can you help me please? Temenin nih, Ibu aus. Ayo Minar, silahkan Minar. Fungsi lingkungan. Ayo Minar. Di-unmute aja. Dede mau bantu? Komara? Dandi?
Mungkin fungsi lingkungan itu fungsi menanamkan kepedulian terhadap lingkungan kepada masyarakat, kepada tetangga. Terus kayak penggunaan tidak pemborosan air, listrik, kayak gitu, Bu. Betul. Itu 2 jempol jawabannya, ya. Terima kasih, betul sekali. Jadi keluarga harus memberikan wawasan, harus memberikan informasi bagaimana kita hidup di dalam lingkungan kita. Kayak misalnya kita mandi yang kecil aja, mungkin di keluarga kamu juga udah melaksanakan ini gitu. Cuman oh ini tuh ternyata fungsi lingkungan gitu. Contoh misalnya, "Hei Rindini, itu air masih ngocor di kamar mandi. Keranna tutup." Suka begitu? Eta udah siang listrikna pareuman. Pangbuangkeun sampah, ya. Itu secara tidak langsung adalah fungsi lingkungan yang diterapkan dalam keluarga. Ya. Hemat listrik, kemudian buang sampah pada tempatnya, terus tadi jangan boros air, sasapu, bebersih rumah, sasapu halaman. Tapi nih ya, Ibu Aneh dan ini mudah-mudahan disadari oleh semua dan bisa dijadikan yang mungkin tidak berdampak besar, tapi ini pesan aja. Karena di antara kalian ada yang Tanggulun Barat dan Tanggulun Timur, Tanggulun dan sekitarnya, Bantar Kaso, kayak itu masih Tanggulun, Bantar Kaso ya. Ada beberapa orang yang suka buang sampah di Sasak Bau. Itu kan namanya Sasak Bau bukan ya? Yang dekat Masjid Al-Hikmah? Ya, Bu. Tanggulun, Sasak Baunya itu kan namanya ya? Ya, Ya, Bu. Bu. Ada yang buang sampah, bukan ada. Semua orang bahkan dari mana-mana aya nu mawa motor 2 karung, brum. Ya. Itu suatu hari nanti, semoga tidak, jangan, kayak bisa dampak Ibu makan yang deket. Suatu hari akan menghambat arus air dan terjadilah banjir. Seperti yang sekarang terjadi di tempat saudara-saudara kita. Di Sasak Bau. Terus maaf ya di Salaloa juga ada tuh depan rumah Ibu, solokan ke sana itu juga buang di situ. Jadi sebuah keluarga seharusnya punya tempat untuk mengelola sampah sendiri. Bikin 2 tempat. Satu buat tempat sampah plastik ya. Kayak botol itu pisahkan. Jadi gampang dah di belakang rumah paku cetrek keresek hiji buat urut botol di situ. Ya. Terus buat makanan Bu, buat yang sampah yang busuk-busuk gampang. Simpan ember gede atau urut drum atau nggak apa-apa nggak harus di situ. Buka tangkal cau dihanapun tangkal cau sugan. Nah, di situ biar terjadi penguraian. Jadi dipisahkan antara sampah kerennya organik dan organik, pinter. Jadi di rumah itu harus sudah mulai dari rumah. Itu salah satu fungsi keluarga juga kan, dari keluarga juga ini hal-hal ini. Keun baelah lingkungan mah budak cenah aya pasar, budak ada tempat pembuangan akhir yang begini-begini, kita mulai dari keluarga kita sendiri. Ya, yang bekas sayuran, bekas makanan basi kumpulkan jadi satu di tempat terurai. Campuran tanah, campuran tai domba jadi media. Ya, buat bunga. Ya. Nanti yang botol-botol bisa ditukerkan kan? Bisa ditukar pakai bawang kan, masih ada tuh kalau di Salaloa mah masih ada yang keliling tukerkan bawang merah, uyah is garam. Garam sama minyak. Tahu ya Depi ya? Ada yang ini minyak gitu dikumpulkan sampai sakarung gitu. Nanti teh minyak tuker kan lumayan. Jadi zero waste. Ibu nggak tahu bahasa Inggrisnya benar atau enggak. Jadi sampahnya itu benar-benar dinolkan. Ya, sampah dinolkan, bahkan Ibu pernah lihat loh di internet cangkang kentang suka dikupas. Maaf ya ini jadi ke lingkungan dulu nggak apa-apa ya.
kentang dikupas, tapi sebelumnya dicuci dulu, kentang dikupas. Kupasan kentangnya itu digoreng sampai kriuk, rasanya enak, Ibu udah coba. Ya, digoreng sampai kriuk, perulukan bumbu yang kayak bumbu keju, bumbu cabe gitu. Itu rasanya mantep. Jadi bener-bener kentang itu nggak ada sampahnya, dimakan juga gitu itunya, kupasannya. Itu adalah salah satu bentuk peduli lingkungan, fungsi keluarga yang mengenalkan lingkungan kepada anggota keluarganya. Kemudian coba bayangkan, kalau setiap keluarga mempunyai wawasan lingkungan, bukankah itu akan menyelamatkan alam sekitarnya? Ya. Kalau belanja bawa tas tote bag ya namanya, tas kain, ya. Jangan minta kresek. Kurangi penggunaan plastik. Ya. Bu, minum nggak usah pakai sedotan deh kalau minum. Udah langsung aja. Mengurangi itu, coba sedotan. Berapa? Kalau kalian di kantin aja. Pernah Ibu menyampaikan waktu itu kita di materi global warming gitu ya, nggak tahu di kelas yang ini atau yang kelas yang mana. Suruh menghitung kalau satu anak membeli air mineral 1 botol dalam 1 hari satu anak, satu kelas itu 36 orang. Semuanya beli 1 hari 36 botol, 1 kelas. Kali sebulan, kali 28 kelas. Kebayang ya? Bisa jadi apaan tuh? Botol nak, ya. Jadi penting sekali lingkungan. Mari kita jaga. Ini yang terjadi saat ini adalah sebuah, selain musibah, selain takdir Allah gitu ya, ini adalah salah satu jawaban dari kesalahan kita sebagai manusia yang tidak aware terhadap lingkungan. Ya begitu, 8 fungsi selesai. Coba dihidupkan atuh itunya, mikrofonnya, Ibu jadi ngerasa sendiri. Ya, sudah selesai 8 fungsinya. Nah, sekarang silahkan yang mau menceritakan fungsi yang sudah kamu temukan dalam keluarga. Ayo, ceritakan sebuah kejadian atau suatu kondisi di keluarga kamu dan kamu sebutkan itu fungsi apa. Ayo, 3 orang aja yang jadi contoh. Silakan. Ayo. Satu fungsi, Bu. Iya, boleh. Satu contoh, satu fungsi. Boleh. Mau 2 fungsi, boleh. Silakan. Ayo. Paling ini, Bu, kalau misalkan suruh ngaji gitu, Bu. Suruh apa? Suruh mengaji. Suruh mengaji itu kan menurut orang tua itu teh tuntutan dari agama juga ya, Bu. Karena mau gimana lagi kan, Bu, itu kan kewajiban juga ya, Bu. Kita sebagai orang-orang gitu ya, Bu. Ya sudah, jalanin aja. Ya itu juga jarang sadar sih ternyata, oh ini udah tahu materinya dari Ibu sekarang, ini ternyata fungsi agama gitu. Orang tua menyuruh kita mengaji gitu, sholat itu ternyata ada fungsinya gitu. Iya. Itu fungsi agama dan memang kewajiban keluarga. Iya. Kewajiban keluarga untuk melaksanakan fungsi tersebut. Ya, bagus Jahran. Fungsi agama ya, sudah berjalan ya. Silahkan yang lain. Ayo, kita interaktif kapan lagi loh, Jun. Nanti kita adakan sesi foto bersama ya. Sesi foto bersama di Zoom. Buat kepentingan konten. Boleh. Ayo silakan. Yang mau menceritakan fungsi yang terjadi, yang sudah dilaksanakan di keluarganya, silakan. Nah, ini mungkin Bu Siti Ya. punya pengalaman. Waktu dari kecil tuh Siti tuh suka diarahin sama mama gitu, sama kakek juga buat belajar gitu. Jadi kebiasaan Ibu sampai sekarang tuh kebiasaan belajar gitu. Jadi
kerasanya tuh sekarang gitu Bu. Kalau dulu mah kan kadang suka males gitu disuruh belajar. Tapi kerasanya tuh sekarang ternyata itu tuh fungsi pendidikan keluarga. Betul, membentuk karakter. Iya. Kalau boleh Ibu tambahkan, kalau misalnya kamu berada di sebuah keluarga yang keras sekali, disebut keras kayak gini, ibu bapaknya menuntut kita selalu bangun pagi, menuntut kita untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Mungkin perasaan kita keselnya, si mama teh minta wae dibantuan masak, itu kan tanggung jawab ibu misalnya ya. Meni kudu dibantuan wae sasapu, kudu dibantuan wae ieu. Itu teh mereka bukan minta bantuan sebenarnya, tetapi mereka sedang membentuk karakter kamu supaya kamu terbiasa bekerja keras gitu. Karena dengan bekerja keras, kehidupan kamu kesananya insya Allah akan terasa lebih mudah. Oke, silakan. Ibu, yang tadi itu mungkin ada kan Bu anaknya yang dengan cara perlakuan kepada anaknya seperti itu mungkin ada yang salah paham gitu Bu. Saya terlalu tertuntut nih, gimana. Kan ada yang salah paham juga ya Bu. Iya. Nah, dari tadi permasalahan Ibu di sana, yang harus mengerti itu apakah anaknya dan orang tuanya Bu yang lebih pengertian? Ya harusnya sih orang tua. Orang Iya, harusnya orang tua. Kenapa? Karena orang tua kan sebagai pelindung. Fungsi yang lainnya ingat, pelindung, cinta kasih, dan membentuk karakter. Jadi ketika pun nanti ada orang tua yang meminta anaknya atau memaksa anaknya untuk bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang kayak yang bukan menyiksa, bukan, yang disiplin banget, itu harus melalui komunikasi. Jangan dilupakan harus ada komunikasi. Jadi ketika misalnya anaknya ngeluh, mama capek tadi disuruh-suruh wae, ajak sama mamanya, sini ngobrol, kita dulpi ya, kita dulpi, ngobrol, ini loh mama itu mencoba begini, itu harus ada. Dan bedakan juga Jahran ya, ini ada juga ini yang salah ya, ada sebuah keluarga yang anaknya itu harus mencari uang ya, harus bekerja misalnya di sawah atau di toko sampai dia betul benar-benar mempunyai uang gitu, dan uangnya itu bukan untuk anaknya tetapi untuk keluarga. Nah itu salah. Kenapa? Karena itu disebutnya kalau dalam perlindungan anak itu disebut eksploitasi anak. Berarti itu dalam permasalahan tadi yang bermasalahnya maksudnya itu fungsi ekonominya, Bu? Atau yang eksploitasi anak ya. bisa ke ekonomi, bisa ke perlindungan, bisa ke cinta kasih. Ya, karena 3 fungsi itu tidak diberikan oleh keluarga. Sudah tidak melindungi karena anaknya merasa tersakiti, merasa tidak dicintai, juga keluarga tidak melaksanakan fungsi ekonomi. Ya. Jadi, nah ini harus dibedakan antara eksploitasi anak dengan membentuk karakter. Beda ya. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, silakan. Tamara kan misalnya kalau dari kecil tuh dikasih uang jajan nih, uang jajan seminggu. Mara kan di sini Mara belajar tahu di situ tuh fungsi ekonomis. Mara supaya bisa belajar mana untuk kebutuhannya, mana untuk membeli keinginan, mana juga untuk menabung. Dari situ juga belajar tentang fungsi ekonomis. Terus ada lagi Mara baru tahu itu fungsi cinta kasih. Kalau misalnya setiap sekolah atau ngeluh gitu, kenapa gitu kalau ditanya, oh berarti Mara ada tempat untuk bercerita gitu. Iya. Jadi kita nggak ngebeban sendiri. Betul. Itu. Betul, bagus sekali Tamara. Dan anak yang merasa yang keluarganya berfungsi semuanya itu ke-8-8-nya itu insya Allah ke perkembangannya, tugas perkembangannya itu akan terlaksana dengan baik.
gitu ya. Meskipun ada faktor lingkungan, ada selain di keluarga nanti ada faktor di luar gitu ya. Meskipun nanti keluarganya udah bagus gini-gini tapi anaknya tetap begitu. Nah, karena itu ada faktor eksternal juga. Tetapi dengan keluarga berfungsi semuanya yang 8-8-nya itu akan membantu anak melewati masa-masa perkembangannya dengan baik ya. Gitu. Oke, next. Atau ada lagi yang mau? Silahkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini akibatnya tidak merasa bahagia, mengalami hambatan perkembangan, menghambat perkembangan masyarakat, dan menghambat terlaksananya revolusi karakter bangsa. Itu yang paling penting. Kebayang dong kalau anak Indonesia semuanya jadi anak jalanan karena misalnya keluarganya tidak menjalankan fungsinya. Semuanya tidak ada, semuanya jadi anak jalanan. Tuh kan, bingung kan? Sebuah bangsa akan jadi apa? Ya, jadi efeknya itu nggak hanya per individu, tetapi kalau diglobalkan, efeknya itu akan menjadi ke bangsa Indonesia. Ya, akibatnya itu. Parah juga kan? Parah juga kalau se-Indonesia tidak ngerti cara buang sampah. Ya, fungsi lingkungannya. Oke, thank you. Selesai. Nah, ketemu lagi kita. Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas sih, Bu. Udah jelas ya. Alhamdulillah sudah jelas. Nah, kalau masalah ini sudah jelas, Ibu mau menambahkan sedikit tentang info kuliah ya. Alhamdulillah yang senam PTN kemarin kita sudah selesai dan finalisasi. Tinggal nanti Anda daftar di senam PTN-nya itu tanggal 15 Februari kalau tidak salah ya. Untuk KIP sampai sekarang belum bisa dibuka meskipun di pengumumannya katanya 9 Februari, tapi tadi malam Ibu cek masih bulat. Silahkan Anda menunggu begitu katanya ya untuk KIP kuliah. Kemudian untuk SBMPTN yang mau ikutan SBMPTN buka lagi akunnya, registrasi akun lagi ya. Terus apa lagi ya? Yang mau daftar di sekitaran Subang seperti Setiesa, LP3I Purwakarta, Unsub, itu silakan hubungi Ibu. Ya, bisa japri-japri nomornya sudah ada. Ya. Kemudian waktunya kita juga sudah melewati batas. Ini harusnya 9.45 ya, dari 8.45 9.45, tapi kayaknya Ibu terlalu asik ngocoblak ya. Ini hasrat ngocoblaknya tersalurkan lagi. Kita foto bersama. Ini ada 2 slide. Nah, slide pertama dulu. Siapkan wajah terbaik kalian. Mana ayo. Keluarkan videonya, wajah-wajahnya tampilkan. Untuk kepentingan konten nih. Ana Maria, Tita, Laili, Teguh, Bella. Mana tampilkan? Kita foto bersama dulu. Menuju Ganong ya, foto bersama. Kenang-kenangan. Ya. Siap ya? Wajah terbaiknya mana? Kasih jempol, 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 jempol. 1, 2, siap ya? 1, 2, 3. Oke, tunggu Ibu save dulu. Slide kedua belum ya? Oh. Bentar. Bergaya. Sip. Slide kedua ya. Siap. Jempolnya mana? Nggak mau, Neneng. Mana hadirkan wajahmu? Ayo, mana wajahnya? Siap ya? Jempol, jempol, jempol. 1, 2, 3. Gue save lagi. Oke. Baiklah semuanya. Senang sekali hari ini Ibu bisa ketemu lagi sama kalian. Semoga kalian sehat selalu. Ya. Semoga yang tadi kita bahas sedikit, ada yang nerap-nerap dikit. Nanti ketika kamu mau membentuk sebuah keluarga. Sehat selalu semuanya. Boleh menghubungi Ibu di WA kalau ada apa-apa ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin live meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.